Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Victoriska Wulandari, nomor absen 30, kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem filsafat Hindu. Darsana. Kata darsana berasal dari urat kata dars yang artinya melihat. Selanjutnya menjadi kata darsana atau kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini artinya pandangan tentang kebenaran. Sadarsana berasal dari dua kata, yakni sad dan darsana. Sad artinya 6 dan darsana artinya pandangan mengenai kebenaran. Jadi sadarsana artinya 6 pandangan mengenai kebenaran. Sistem filsafat Hindu. Dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Weda, terdapat 9 cabang filsafat yang disebut Nawadarsana. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu filsafat? Nah, jadi ilmu filsafat merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Nawadarsana dibagi menjadi dua kelompok, yakni Astika dan Nastika. Astika itu semua sistem filsafat yang mendasarkan dan percaya otoritas Weda atau percaya kehidupan setelah kematian. Disebut juga otoritas ortodok. Sedangkan Astika adalah filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda, disebut juga heterodok. Terdapat 6 cabang filsafat yang mengakui otoritas Weda yang disebut Sadarsana, dan ada 3 filsafat yang menentang ajaran Weda yang disebut Charvaka, Jaina, dan Buddha. Istilah Nawadarsana sebenarnya adalah penggabungan Sadarsana dengan filsafat Nastika. Nastika merupakan filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda. Bagian-bagiannya yaitu 1. Charvaka. Charvaka tidak pernah percaya kepada surga atau neraka dan juga tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena aliran ini bersifat ateis, Charvaka menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Yang kedua, filsafat Jaina, artinya memperoleh kemenangan dalam menghadapi tantangan duniawi. Aliran ini bersifat ateis. Aliran ini percaya bahwa seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. Yang ketiga yaitu ada filsafat Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha. Filsafat Astika atau filsafat yang dikenal dengan Sadarsana. Bagian-bagian Sadarsana yaitu 1. Nyayadarsana. Nyayadarsana didirikan oleh Maharsi Aksapada Gautama, terdiri atas 5 adhyaya atau bab yang dibagi atas 5 pada atau bagian. Kata nyaya berarti penelitian analitis dan kritis. Ajaran ini berdasarkan pada ilmu logika, sistematis, kronologis, dan analitis. Nyaya berarti argumen yang sangat dominan mengembangkan intelektual, analitis, hagis, dan epistemologis. Sistem filsafat nyaya menekankan aspek logika dan nalar. Oleh karena itu, sistem filsafat ini disebut nyaya vidya atau tarkavada, ilmu logika dan nalar. Tarkavada atau ilmu perdebatan tentang suatu darsana mengenai pandangan filsafat, dan vada vidya ilmu diskusi. Ajaran filsafat nyaya mengajarkan bahwa pengetahuan di dunia eksternal dan hubungan dengan pikiran dan roh adalah jalan satu-satunya mencapai moksa. Filsafat ini adalah filsafat hidup yang berhubungan dengan studi logika dan epistemologi. Yang kedua, Vaisesika Darsana. Sistem ini diakui sebagai sistem yang paling menonjol dalam pembahasan alam semesta. Vaisesika dan Nyaya Darsana berkesesuaian dalam prinsip pokok seperti sifat hakikat sang diri dan teori atom alam semesta. Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisa pengalaman objektif utamanya. Aliran ini mengambil nama dari kata Wisesa yang artinya kekhususan. Vaisesika muncul pada abad keempat sebelum Masehi dengan tokohnya Resi Kanada atau dikenal juga sebagai Resi Aulukya, sehingga aliran filsafat ini juga dikenal sebagai Aulukya Darsana. Yang ketiga, Samkhya Darsana. Samkhya Darsana. Aliran Samkhya Darsana didirikan oleh Maharsi Kapila Muni. Ini adalah filsafat yang paling kuno. Ajaran Samkhya merupakan filsafat yang menerima 24 kebenaran dari prakrti atau alam benda dan 25 kebenaran purusa. Samkhya berasal dari kata Sanskerta yang artinya pencacahan atau perhitungan. Pada pengertian lain, Samkhya diartikan musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Pada sistem Samkhya tidak ada penyelidikan secara analitik ke dalam alam semesta. Yang keempat, Yoga Darsana. Yoga Darsana merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Kata yoga berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan. Yoga Darsana didirikan oleh Maharsi Patanjali. Patanjali mendirikan filsafat ini dengan latar belakang metafisika Samkhya dan menerima 25 prinsip tattva dari Samkhya, tetapi menekankan pada sisi praktisnya guna realisasi dari penyatuan mutlak purusa sang diri. Yang kelima, Mimamsa Darsana. Ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharishi Jaimini, disebut dengan nama lain Purwa Mimamsa, berarti penyelidikan.
Artinya di sini adalah penyelidikan sistematis terhadap Weda. Mimamsa secara khusus melakukan pengkajian pada bagian Weda yaitu Brahmana dan Kapasutra. Sistem filsafat Mimamsa berkaitan dengan Weda. Tujuan utama sistem filsafat ini untuk mempertahankan dan memberi landasan filsafat ritualisme bagi kitab suci Weda. Mimamsa percaya terhadap adanya dewa-dewa yang disembah melalui upacara kurban suci. Mimamsa menekankan ajaran Weda pada aspek tindakan atau karma. Yang keenam, Vedanta Darsana. Ajaran Vedanta sering disebut Utara Mimamsa, yaitu pendidikan kedua, karena ajaran ini mengkaji bagian Weda yaitu Upanishad. Kata Vedanta berakar dari kata Veda dan Anta, yang berarti akhir dari Veda. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.